mengakalkan jasadnya masih ada tapi kada hancur. Harap diolah. Jasadnya ada tapi kada hancur. Ini orang bertubuh nur. Kayak apa bertubuh nur? Nah, nur yakni rahasia Tuhan menjadi roh kita dan jasad kita. Jadi jasad dan roh kita ini dari nur. Ya, kita mulai. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah. Kalau pada pelajaran dan pengajian kita bulan-bulan yang lewat, jalan untuk kita menuju Allah itu dengan syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Kenapa ini Pak Bu ada? Kita ambil perjalanan daripada Syed Muhammad bin Abdul Karim Usman Al-Madani Al-Hasani, yang beliau seorang wali kutub di kota Madinatul Rasul, tempat kelahirannya beliau. Bahkan beliau menjadi satu-satunya wali masyhur di kota Madinah. Hingga dikatakan dalam satu manaqib Pak Bu, tidak ada orang yang terlebih zahir, terlebih nampak kewaliannya melainkan Syekh Seman satu-satunya, yang ahlinya syariat, ahlinya tarekat, ahlinya hakikat, pun juga mencapai maqam ma'rifat. Adakah ini Pak Bu berdasarkan Rasulullah? Iya, karena ayat Quran mengatakan wa asbaga'alaikum ni'mahu zahiratan wa batinatan. Tuhan sudah menyempurnakan nikmat dengan kita ini zahir batin. Oleh karenanya Pak Bu, sholat ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Puasa ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Zakat ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Bahkan haji dan umroh ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Jangan cuma kita tahu satu. Itu sudah sejak zaman Rasulullah, bahkan Quran memadakan. Nah, ini jalan orang menuju Allah. Sehingga dengan adanya syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat, dia akan nantinya mendapatkan ma'rifat yang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, bahkan mencapai kamalul yakin. Jadi orang punya keyakinan. Apa selama ini kita sembahyang sudah yakin? Yakinlah diterima? Ada dalam pemberitahuannya tak? Nah, maka ujar Tuhan madakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu supaya kamu mendapatkan, memperoleh keyakinan. Apa sudah? Kalau pian sembahyang, sholat kada keyakinan, buat apa pian melakukan? Nah, oleh karena itu ulun akan coba satu-satu Pak Bu, mudah-mudahan bisa selesai. Yang ada selesai dia tahu ulun pulang bulan depan. Malaran amplop betul. Sholat, ada sholat syariat, ada sholat tarekat, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifat. Kalau Pak Bu yang namanya sholat syariat, kita semua udah pada tahu. Sholat syariat itu yang terdiri dari gerakan, ada yang berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Ini namanya sholat syariat. Nah, kayak hari-hari pian gawi, dari takbir hingga salam, itu sholat syariat yang Nabi pun juga contohkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah, sholatlah kata Rasul sebagaimana kau lihat aku sholat. Ya tentu kita tidak satu zaman dengan Nabi,
kada melihat Nabi sembahyang melalui riwayat hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh para ulama. Tapi ini sholat syariat. Maaf, ini bukan nada hinaan, tetapi supaya kita lebih memperbaiki. Kalau pian bertahan di sholat syariat ini, maka hukumnya tetap fawailul lil musholin, celaka. Celaka. Paham gak celaka? Nah, arti celaka tuh ngerti lah. Menggawinya berdosa, menggawinya itu berdosa. Yang kedua, jangan dapat pahala, bahkan dapat murka. Sudah sembahyang kok, untung gua kada sembahyang, kada sembahyang banget lagi. Karena lupa berpikiran kada sembahyang, untung gua jadi bersembahyang. Ada Allah kisahnya kok. Kai imami cucu si ini dijeko. Ujar nang kai lah kai jadi mak. Ujar nang kai lah sembahyang jangan bepandir, dah boleh. Nangan kata jangan kai, enggak kaya. Kenapa harta nang cucu nang bertiga di belakangnya jadi makmum? Gugur cacak, ujar. Bepandir kata tak? Pandir. Ujar kai tadi jangan bepandir. Bepandir. Ujar cucu nang kedua. Kada boleh. Bepandir kata? Pepandir juga. Lalu ujar nang cucu ketiga, untung aku kan. Pak ketiganya pepandir. Nah, ini orang Pak Ewe kada berilmu. Nah, kalau yang sholat cuman sholat syariat, tetap tidak merubah hukum Allah Ta'ala, fawailul lil musholin, celaka. Bahasa halus sekedar menggugurkan kewajiban. Artinya gugur kewajiban itu jakapian begawi kada dapat upah, sahibar lapah. Nah, menyalapah yuk kulingan jet. Namun pian bertahan di sini, walau abu kita belajar syarat dan rukun sholat memang harus itu kita pelajari, gerakannya juga begitu. Tetapi kalau hanya bertahan di situ, tidak melanjutkan lagi perkara sholat tarekatnya, hakikat dan ma'rifatnya, akhirnya rusak sholat kita. Kayak apa? Nggak yakin. Nah, kalau yakin. Nah, jadi untuk tahun baru Islam, kebetulan kita berada di tahun baru Islam 1445 merdeka. Baru 17 tahun. Sayyidina Ali memadahkan Pak Ibu. Ujar baginda Sayyidina Ali, apabila hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, orang itu beruntung. Dan kita masuk orang yang beruntung. Apabila hari ini sama dari hari kemarin, sama aja nang semalam, itu rugi. Dan apabila hari ini lebih merosot daripada hari kemarin, celaka. Golongan yang mana enggak? Nang beruntung kan, nang rugi kan, nang celaka. Nah, tahun ini kita harus lebih baik lahir batin, harus lebih baik supaya kita masuk golongan orang yang beruntung. Allahumma yummu hawil halana ila ahsanil hal. Mudahan Tuhan merubah yang lebih baik. Dunianya sasar bagus, akhiratnya sasar baik. Nah, jadi jangan bertahan di situ ya. Sholat syariat. Lalu bagaimana yang sholatnya tarekat? Tapi ulun beri peringatan dulu. Bila mengetahui sholat tarekat, hakikat ma'rifat, tetap aja menggawi nang syariat. Jangan kada lagi sembahyang aja. Makanya ini bikin nyaman. Nah, jangan. Makanya ulun kadang-kadang kayak berpikir juga perlu sampaikan kan ada dulu.
Busia buahnya ku sampaikan nang tarekat hakikat ma'rifat, lalu ada sumbayang lagi tak salah julun kita baik diberitahu lebih awal. Nah syariatnya tetap digawi. Nah sholat tarekat bagaimana? Orang yang sholat tarekat ini Pak Bu, ini yang menjalankan Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Barataan ini berdalil. Ujar Tuhan apa? Wahai orang beriman, ingatlah kepada Allah saat kau berdiri, ingatlah kepada Allah saat kau duduk, ingat juga kepada Allah saat kau berbaring. Berapa? Kenapa? Karena makna sholat, as-sholatu li dzikri. Kerjakan sholat kata Allah untuk mengingat aku. Nah kawalah berdiri ingat, berduduk ingat, barabahi ingat. Bila ada ingat, gila. Ada ingat apa? Gigi, elala, sarap. Nah kawalah di mana saja kita ini dalam keadaan apa saja ingat. Lalu ingat kenapa? Diganti. Nah bagus soalnya. Maaf Pak Bu, dilatih ini. Lalu apa yang kita ingat? Dan kita ingat Pak. Narahatan berdiri, berduduk, berapa? Nah, jangan mengingat nama, salah. Kenapa nama harus diingat? Ketika kita berdiri, duduk, dan berbaring, kita bukan mengingat nama Allah. Yang kita ingat sebenarnya adalah zatnya Allah. Orangnya, jangan namanya. Apalagi biar mahaya-hayalakan no huruf nang alif lam awal lam akhir ha. Itu makin luput, itu makin salah. Ini siwa. Yang diingatakan itu adalah zat Allah. Apa itu arti zat? Yuk ulang. Zat itu pakai buai sesuatu yang tidak berbentuk, sesuatu yang tidak berupa, sesuatu yang tidak berbau, sesuatu yang tidak berwarna. Kau lebih bayangkan ke Allah, kada berbentuk, kada berupa, kada berwarna, kada berbau. Kayak apa hendak kita mau mengingat zat? Nah lalu Pak Bu, zat yang tidak berbentuk dan tidak berupa tadi ingin dia dikenal dalam bentuk dan rupa, lalu disebut sifat. Sifat. Nah sifat itu berbentuk berupa, tapi sifat ini tadi dari zat. Kalau sifat itu dari zat, maka sifat itu wujudnya zat. Ini berbentuk ada? Berbentuk Allah sifat. Langit, bumi serta di sini berbentuk berupa berarti sifat. Sedangkan sifat wujud zat. Nah nyatakan diri kita ini zatnya Allah. Maka berdirikah, dudukkah, berapakah, ingatakan bahwa kita ini adalah zat Allah. Karena zat itu bernama Allah. Allah itu ismu zat. Allah itu nama zat. Sedangkan zatnya sudah menjadi sifat. Jelaskan? Kadang-kadang dibaca. Jangan mengatakan dalam hati, dibaca kadang. Dibaca kada di mulut, di hati kada juga, huruf kada, bersuara kada. Cuman ingat, tapi yang diingat bukan nama, adalah zatnya. Paham?
Mudahan Tuhan beri hidayah paham. Nah, ini orang sholat apa tadi? Tarekat dan ibadat bisa aja. Nah, orang kusur-kusur di pasar, usianya wali, ada seorang tasbih di tangan, patik subhanallah, subhanallah, sambil berjalan, melihat beginian pinamungkal, subhanallah, lain subhanallah, barang bagus, kacau, dia nampak gak tasbih, tasbih pakai, melihat beginian pinam bagus, bah. Nah, ya kau lah, jangan orang. Belum tentu nang bersurban, berselendang, berjubah, tahu ingat surban itu apa gerak? Hukumnya sunat. Orang bersurban nang paham itu pakai gue sebenarnya memuliakan ilmu. Kadang nang bersurban hendak bearai-arai. Bearai apa kisahnya? Pamer-pamer itu luput. Surban itu memuliakan ilmu. Baju jubah ini menjaga kesucian ilmu. Selendang yang panjang itu menggambarkan betapa panjangnya perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Ini bersombong-sombongan surban bergambar pacul. Daripada sombong, ada paham apa maksud yang dipakai. Karena nang orang bahasa sombongan beririaan itu ada makna. Pacul aja bu, nyada surban disuruh pacul aja bu nyada. Ada paham juga. Orang bersurban itu memuliakan ilmu karena ilmu itu mulia. Orang berjubah itu menjaga kesucian ilmu. Orang berselendang panjang itu karena gambaran betapa panjangnya perjalanan untuk menempuh dan mendapatkan ilmu. Kada sebentar, kadang 1 tahun 2 tahun, puluhan tahun. Dato kalampayannya di Makkah 35 tahun. Kada boleh 35 tahun baca manakibnya. Oh, perjalanan panjang. Jadi bila bersurban itu berselendang kah, berjubah, mencoba arai-arai bergambar, pulang mau dipampang di baliho, itu caleg. Ada caleg sini? Itu caleg. Nah, kawakah duduk nih, kawakah duduk nih, gunakan sholat tarekat. Bila pian kawa Allah pelihara, dan setiap kali kita sholat tarekat, malaikat selalu mendoakan ampun lawan orang itu. Dan di mana orang itu duduk membawa berkah. Di mana kanya duduk? Jelaskan. Dipakai. Siapa yang tahu urusan kita lawan Tuhan? Nah, kada masuk rian ini. Terpelihara. Mudah-mudahan kawan buat. Mudah-mudahan jangan syariat ini celaka ini kita. Nah, lalu bagaimana sholat hakikat? Pulang naik lagi. Jangan bertahan di syariat aja. Jungkang ruwet. Nah, kenapa ini? Apa gini bisa? Anak-anak TK gini tahu. Sekedar itu mulai bahari lingsak dahi biru bener ya. Adalah sholat hakikat. Nah, orang yang sholat hakikat tuh pakai buat panafizat. Panafizat artinya panah kepada zat. Arti panah kepada zat apa? Begini, dia sudah tidak lagi merasa memiliki diri. Ada, bukan tidak ada. Ini ada. Ada. Namun keberadaannya bukanlah wujudnya. Nah, ini panafizat. Amun masih lagi kita ini Pak Ibu merasa ada, batal belajar sifat 20, sifat wujud Allah. Ingat, sifat pertama
Allah bersifat wujud artinya ada. Maksudnya sifat wujud itu sifat wajib bagi Allah, bukan sifat makhluk. Mungkin ada juga Tuhan ada di mapa. Memang kita ada, tapi keberadaan kita bukan wujud kita. Jelaskah? Nah itu panah bisa. Kadang awak pian yang hilang, mun awak pian hilang, laki hilang, kebabang binian. Saku menambah kaplingan nih. Ada nang lain pulang, mun bini hilang, nah lalakian ini kayak itu bila bini hilang kan ada dicarinya. Jelas orang bila bini hilang tuh dicari. Ini bini aja dong menghargai. Mana lakiku jadi anu benar, gagah benar orangnya. Ikat gue enak. Atau pakai CCTV. Nah, ya ini manusia ini tahu lah siapa manusia. Dengarin. Nah dipadahkan manusia itu siapa? Pian kan? Lain. Bila pian kan ada hukumnya. Nang dipadahkan manusia itu Pak Ibu, kita ini manusia yang dimanusiakan. Lain seorang. Paham kan nih kata-katanya? Kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia itu kezohiran Tuhan. Bila pian yang menyangka pian manusia, waquduhan nasu wal hijau, jadi bahan api neraka. Nah, ini nang disuruh orang mengenal diri nih. Nah berarti Pak Ibu ini sudah tahapnya naik sholat hakikatmu naik lagi. Sudah kan dilewatin ini. Paling sembahyangnya tuh gini banyak salah. Sholat syariat aja salah, apalagi anak tarekat hakikat. Sholat syariat, ulun berdiri lah, teman. Kenapa? Lapar. Ya. Maaf ulun berdiri sholat, berdirinya nih, jari-jari kaki itu menghadap kiblat. Jangan sembarangan. Ini syariat aja sudah ada muncul kita. Jari-jari kaki itu menghadap kiblat. Dan berdirinya antara kaki kanan dan kiri jangan terlalu lebar, jangan juga terlalu sempit. Dikira-kira. Kira-kira sekilan kah guru? Dikira-kira aja kan usah dikilan nih. Malih bener. Kira-kira. Saudara? Nah, berdirinya ini syariatnya nah. Belum apa-apa lagi. Berdirinya ini berdiri orang sholat, jangan yang kayak santai. Ini berdiri apa namanya? Harus berdiri sholat. Berdiri orang sholat bagaimana? Jangan terlalu tegap yang kayak abrik. Agak sedikit bungkuk, sedikit. Nah. Pandangan 3. Mata ke tempat sujud, badan ke kiblat, hati ingat. Nah 3 dimensi. Ini baru syariat. Syariat aja banyak lupa. Kayak banyak tarekat hakikat dan ma'rifat. Takbirnya pulang. Takbirnya jari-jari tangan jangan terlalu renggang, juga jangan terlalu rapat. Agak renggang, agak renggang itu bahasa kita kan jangan rapat. Nah, sedang-sedang, jangan rapat, jangan juga, dan jangan lurus ke bawah kan. Lah, sudah. Sekarang bagi laki-laki sayapnya terbuka, ya dibuka sedikit nih sayap namanya ketiak. Kalau perempuan makruh, makanya jangan dibuka. Nah, Bu, ini piana. Makanya lelakian tolonglah jadi bini. Jangan tahu bebini aja. Kamu sudah bebini belum?
ya. Bujuran di sini. Nah Bu, pian makruh kalau membuka sayap. Jadi laki-laki angkat dibuka, jangan juga terlalu lebar. Bila pian terlalu lebar, kawan kana ya nang bos sembahyang bahantem nenek. Bakal lagi, nah pakananku kepala kawan. Nah, sekarang mengangkatnya. Dalam riwayat ada dua. Boleh ujung jari tangan membetuli bahu. Allahu Akbar. Boleh. Jelas? Kalau ada yang seperti itu jangan disalahkan, ada riwayat. Allahu Akbar. Ujung jari membetuli bahu. Boleh. Riwayat yang kedua. Ujung ibu jari membetuli ujung bawah telinga. Jelas? Allahu Akbar. Yang bagus yang mana? Ujung ibu jari membetuli ujung bawah telinga. Itu yang bagus. Nah jadi ini jangan bujur agar dirabakan. Namun syariatnya aja salah, jangan handak karena kata rekat. Kenapa? Syariatnya bujurakan dulu, gerak. Jadi jangan menghawayakan. Lihat. Allahu Akbar. Bila sudah bar itu sudah bakiam. Jangan taduhulu bakiam hanya bar. Ini tuduhulu bar bakiam balung. Inya berbetulan. Allahu Akbar. Jelas? Jangan Allahu Akbar bakiam balung. Ada juga bakiam bedul. Allahu Akbar bakiam bedul nyebar, salah juga. Berbetulan. Ini hanya syariat. Kita sudah ada bujur juga. Kayak apa kena naik, kayak apa hendak yakin, di mana keyakinan? Jauh nak yakin. Nah makanya jangan kita ini surut belajar. Jangan kita ini walaupun usia udah tua tidak mau belajar nih Pak Ai buai tidak dipandang usia. Nah jadi harus semangat lah. Ini para 17-an buatnya semangat naik pinang. Di sini karena diadakan Habib naik pinang, hadiahnya janda. Ada kan nomor mendaftar? Aku umpan. Ya kalau bila ada nih di Pagatan nih naik pinang hadiahnya janda viral. Buat seumuran nggak ada. Paling hadiahnya kan sepeda, ya kan? Sepeda. Ini hadiahnya. Ini bisa viral. Kira-kira Haji Aicah dia udah dulu daftar proyek. Begaya aja Bu, begaya Bu. Jangan sakit ditawaki jangan boleh. Nah, tapi punya bujur lu udah suruh berjual. Ayo apa acaranya? Nah bakiamnya di mapak. Nih nah, mano tangan nih di mapak. Lihat. Pak Bu, tangan kiri, telapak tangan kiri menutup pusat. Telapak tangan kiri menutup pusat. Dan telapak tangan kanan di atas. Cuman di atasnya tuh pas berbetulan persendian. Perhatikan. persendian tuh, nah persendian nih. Nah pusat tutup. Nah ibu jari, nah lihatin nah. Lurus, telunjuk dan jari tengah ke bawah. Nah, ini ada dua cara. Menurut ulama hakikat, menurut ulama tarekat, dua. Mandak sini dua. Nah, ini ulama tarekat. Kalau ulama hakikat justru diturunkan jari tengahnya ke bawah. Nah, tasarah pian nang kayak apa? Hendak ulama tarekat dua ini. Hendak ulama hakikat turunkan. Jelas? Nah,
Belajarlah sudah nang sembahyangan nenek. Syariatnya aja banyak luput. Jelas kah? Nah ini dipraktekkan sembahyang zuhur kena. Dan sholat sunat kawajib kah? Nah, jangan. Sudah? Handak dua boleh. Ini ulama tarekat mengambil ilmu dari ulama. Handak ke bawah, sebutingnya nang jari tengahnya. Ini mengikut ulama haki. Nah, punurang tak kunci deh. Jelas? Jelaslah. Nah itu dipraktekkan. Rukunya pulang di mapa. Ini masalah fikih ya. Jangan tapi hendak pina model-model aja biasa aja fikih. Fikih aja luput. Nak madhab bicara Tuhan, enak dulu buntungnya. Fikihnya jangan banyak salah. Rukunya di mapa. Nah minta maaf dulu nih. Ruku itu ada dua cara. Boleh yang menurut sunnah pagu pundak ini harus pas. Nah, harus pas. Dan tangan kanan, telapak tangan kanan dan kiri berada di lutut. Berada di lutut. Dan dalam keadaan sedikit renggang. Bukan renggang mana? Nah, jangan tapi rapat. Jadi gini. Ini rata. Yang kedua caranya ada yang tidak begitu, agak bungkuk. Nah, dengan maksud juga meratakan pundak. Boleh. Ada pernah lihat? Nah, jadi bagaimana caranya? Ya seperti itu rukunya. Sujudnya, sujud yang baik, yang benar itu Pak Bu, lutut dulu jatuhkan, baru dua tangan, baru dahi. Ini kadang mendagui dagu, dahi dulu, apa? Nah, lutut dulu, lutut, baru dua tangan, baru dahi. Sempurnanya dengan hidung. Ini penyempurna aja. Hendak kada santuk hidung ke lantai, apa? Asal dahi. Nang rukun, nang wajib. Kalau pian dalam keadaan uzur, artinya ada sakit, boleh tangan berdahulu karena sakit, karena ujur. Umpama Tuhan atau ada sesuatu, boleh. Allah, boleh. Amun kadang nang itu juga Pak, nang pura-pura ninja. Keturutan orang itu ke itu juga, ini nang kada kawa. Jangan nang kayak itu juga. Nah makin kada bagus pakai dahi dulu. Kayak apa nih? Belajar di mana? Dahi dulu. Itu pakai mon dahi dulu tuh. Itu orang tak songkur. Ini ada kisahnya nih, kisah aja pulang biar sampai pukul 2 kita lihat. Jadi ada tuan guru wudu di sungai. Nah, tuan guru ini wudu di sungai. Kenapa salah berjajak? Nah, apa lantai nih? Dikira sudah pas berjajak di lantai tadi. Soalnya tuan guru tadi apa? Tercampur. Lalu sang murid bertanya, "Guru kenapa pian?" "Aku sujud syukur." Tuan guru ada hendak supan, "Aku sujud syukur." Padahal tercampur. Ini salah jajak. Agak dia jual lagi sungai-sungai itu. Nah, cari dulu jajak 6 dina pas. Sujud syukur aja sini. Padahal terasa campur juga. Nah saat sujud 7 anggota hati-hati. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 7. Itu harus sempurna. Bila tidak memperhatikan 7 anggota syarat sujud, batal. Sujud aja 7 anggota harus diperhatikan. Nah itu tolong, itu namanya sholat syariat harus benar.
Makanya ningkat ke tarekat, ningkat ke hakikat. Lalu yakin, ini pun sudah ada bujur kayak anak yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Punya bujur yakin, nah diterima. Nah, bagaimana sholat ma'rifat? Oh, ada pula sholat ma'rifat keluar. Tarekat sudah, ya kan? Tarekat tadi berdiri, berduduk, berapa, ingat kepada zatnya Allah. Kalau sholat hakikat panah kepada zat. Nah, sholat ma'rifat di mana? Sholat ma'rifat itu guru besumbalit ya? Kada. Kalau besumbalit nengkai salto nento kada. Sholat ma'rifat itu pakai gue bertubuh Tuhan. Nah, hanya mendengar nggak? Enggak ada mengaji di manapun. Bertubuh Tuhan. Rasulullah mengatakan, dengarin, jangan sampai nang Tuhan ini berapa lagi kita umur kada tahu. Rasulullah mengatakan, sholatlah kalian dengan memandang, melihat tubuh Tuhan. Bila sholat tidak melihat tubuh Tuhan, batal. Batal. Padahal kan guru itu nya ada protes, mumpung ku masih ada di sini. Sudah aku boleh, jangan protes lagi. Padahal anak lulusan mana kan? Bukan bersombongan, kadang ini tingkat sholat ma'rifat. Orang yang tingkat sholat ma'rifatnya Pak Bu sampai kepada puncak, dia bertubuh Tuhan. Bagaimana orang yang bertubuh Tuhan? Begini, sekalian alam serta isi Tuhan jadikan dari nur Tuhan. Betul? Innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Itu hadis qudsi yang dibaca dalam Merawi itu. Di dalam Merawi Simtud Duror Habib Ali itu hadis qudsi. Sesungguhnya Allah menjadikan sebelum segala sesuatunya Tuhan ciptakan, yang pertama, yang awal, yang penambahan sekali itu nur. Dan nur itu terbit dari diri Tuhan sendiri. Berarti sealamannya wujud nur. Nah, lalu nur nang ini baik jadi alam serta isi. Boleh gimana? Alam serta isi dari mana? Nur itu rahasia tuh Tuhan. Tuhan ingin dikenal, menyatakan dirinya lewat nur. Nur itu tubuh Tuhan. Sekarang nurnya jadi kita dan alam, berarti kita bertubuh Tuhan panah. Bila nang itu kada dilihat sembah yang batal, biar di muka Baitullah betul. Nama mesti berpiragam. Datang haji, amas berundun-rundun sampai ke kepala, apa juga viral. Sekarang ada asli. Iya asli. Aku tenang ngacak. Dia kok bini siapa nih? Kukira tadi Acel Syah di Jerman. Hanya lain berundun-rundun, banyak kan sampai ke kepala. Sekali diperiksa palsu, mengenali melihat tuh di YouTube, melihat bila ada melihat di YouTube tuh kan bisa HP nya enggak. Nah, di TV ada juga, bila yang ada melihat tuh berarti kada ada TV. Nah, itu menunjukkan ulun kada alim, katujuh melihat di YouTube, katujuh melihat TV. Nah, kayak pian nih kada sawat kalau melihat TV. Kenapa? TV kada ada jiwa. Ada sawat dikira alim benar. Ada sawat ini pipinya ada. Saudara, nah bertubuh Tuhan. Orang yang bertubuh Tuhan apa dalilnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal, kada hancur. Baqok. Nah, ini dilatih. Sampai, nah kalau sudah sholat sampai ma'rifat, yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tentu diterima Tuhan. Kenapa diterima Tuhan? Karena wujudnya wujud Tuhan, geraknya gerak diterima.
Sama dalam artian kata amun pian nang makan, nangkanya siapa? Pian juga. Tapi amun pian menyuapi orang, nangkanya siapa? Kurang. Paham kan? Amun wujudnya wujudku, ya Tuhan, gawiannya gawianku, ku terima. Paham tak ada situ. Nah, amplop aja. Nah, hanya sholat lah dikatakan jangan disyariat aja celakanya kita. Biar rajin 5 waktu ke masjid berjamaah tiap waktu. Menggada tahu syariat aja, syariatnya aja gitu kadang-kadang. Nah, gawiannya kada benar karena kada mengaji. Nah, itu hanya sembahyang nangai. Nah, puasa pula. Puasa juga ada puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat, puasa ma'rifat. Wabarataan itu lengkap. Oh, lengkap. Jakanya nanti tenang. Jakanya toko tuh nah Alfamart, Indomart. Kenapa jadi digalari Alfamart lawan Indomart? Karena maulahnya itu bulan Maret. Nya Maret, MART kalau disingkatnya Indomart. Padahal maulahnya itu bulan Maret. Alfamart dibangunnya bulan Maret. Ku tahu sebab semalam tuh aku baca doa pembukaannya. Tahu ya, kenapa jago nih Indomart lawan Alfamart? Guru ingatkan nih bulan apa? Bulan Maret. Nah, iya udah mati ku nenek. Ya sudah kembali. Puasa syariat itu dimampang. Puasa syariat seperti kita ketahui dan kita jalankan, menahan lapar serta haus dari sejak fajar hingga terbenam matahari. Itu puasa syariat. Kalau pian cuman melakukan puasa syariat bertahun-tahun, maka Rasulullah katakan apa? Kamin so'imi laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa yang didapat lapar dengan haus sia-sia. Berapa tahun dah umur, setiap kali di bulan Ramadan puasa nang kayak itu aja lapar haus ya Rasulullah. Nah, tuh hasil kalau nih belum tuh hagurai gigi belum tumbuh. Jasidin belum tumbuh gigi, yang bujur aja kok masa pertumbuhan. Belum Tuhan Jasidin. Gigi habis. Paham kan? Bila puasa nang kayak itu juga tiap tahun, nang tahun tadi nang kayak itu juga yang didapat lapar dan haus ya sia-sia juga. Laparnya puasa malah besok kan bersahur nak nyaman-nyaman mau pulang. Menyak ada sardin kada bersahur. Aku menyaja kalau ada sardin aku kada bersahur. Ada aku buahnya aku mau kada susu, aku kada minum. Paham kan? Ini makanya aku belinya minuman ini kada susu, asal ada bersamaan. Tapi mau sudah minuman susu sampai habis ku tuang. Makanya biniku tuh kada kasusuan. Haram susu. Jangan dipikirkan ini membayangkan ini. Jangan dibayangkan. Lewat di rumah orang melihat dadayan orang, BH-nya jelek ukuran 42. Ganal apa berarti? Maaf boleh Bu. Berarti mau ulun memadahkan tuh ulun melihat kayak itu nah. Ganalnya 42 di Mapala, bawa Kastela. Nah itulah aku. Berarti apa lagi? Tidak mengaku aja, tidak ada wali. Nah jangan lagi puasanya tetap digawi, penuhi rukunnya, penuhi syaratnya. Perhatikan apa yang membatalkan puasa,
dan apa yang membatalkan pahala puasa. Ada dua. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa, tahu makan sengaja, minum sengaja, berhubungan suami istri sengaja di siang hari, sedang dia berpuasa. Nah, membatalkan pahalanya nih, puasanya sah, pahalanya ada tidak? Berdusta. Apa? Berdusta. Anak didustai. Nah, puasa lah sih, karena mau tukarakan. Sekalinya ada di jiwa. Nah, berdusta. Berarti pahalanya ada tidak? Puasanya sah, pahalanya ada tidak? Nah, ini baru puasa syariat. Naik lagi. Puasa tarekat. Jangan lagi mudah-mudahan panjang umur Pakku kita bertamu Ramadan pulang. Mudahan. Jadi kita perbaiki puasa kita. Puasa tarekat itu, puasa tarekatnya adalah di samping menahan lapar haus, menahan anggota mata. Jangan melihat yang kada bagus. Makanya ulun sarankan, bila puasa jangan tapi melihat TV, apalagi melihat nang recek-recek, kabar-kabari, silit, apalagi nang berita nang selebritis nih, itu bisa hukumnya gibah. Nah, jadi jangan siang hari menonton yang itu, tonton aja nang kisah. Nah, ada kalau di TV itu kisah nang bemasak tuh apa? Apa? Ingat apa nang kisah masak-masak? Kuliner. Apa ngarannya? Apa? Apa tadi? Iya, Master Chef. Nah, tonton yang itu aja gue. Jadi kau menyiapkan hidangan berbuka puasa, Master Chef. Nah, tonton yang itu aja. Jadi kau kena nambah semangat lagi puasa. Jadi pelihara mata, pelihara telinga, jangan sampai mendengar yang tidak baik. Pelihara lisan, jangan ngomong yang tidak baik. Ini makin puasa makin penyanyitan. Kira-kira bawaan lapar lah. Kadang kau tak salah laki dimamai, kadang kau tak salah anak dicatuk. Nah, makin puasa makin pemamaian. Nah, berarti ini kada puasa tarekat kurang anggota dijaga. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki dan semua. Jaga. Itu orang sudah menjalankan puasa tarekat. Nah, bagaimana dengan puasa hakikat? Adalah puasa hakikat, Pak Ibu. Tentu orang ini panapi sifat. Nah, panah lawan sifat. Kayak apa orang panah dengan sifat? Maaflah, ulun padahal. Imam Al-Ghazali memadahkan orang puasa itu ada tingkatan awam, khawasul khawas. Khawas ini puasanya sudah hakikat, panapi sifat. Jaka bahasa Banjar khawas ini apa? Khawas itu nabi jaka bahasa Banjar, di bahasa Banjar kan khawas itu apa? Melihat. Tak kala kita berpuasa Pak Bu, melihat akan sifat-sifatnya Allah. Yang mana sifat Allah? Allah tidak makan, Allah tidak minum. Sebenarnya orang puasa itu Pak Ibu melihat sifat Tuhan. Amun masih pianang puasa, lapar haus, harap nyepong puasa kawa puasa. Bila piana merasa kau puasa, walaupun kau menahan lapar dan haus, iya sia-sia. Maka kita nih la haula wala quwata, tidak punya daya upaya. Nah, ini kasihannya nah. Puasa sunat kena Muharram, puasa Taswa tanggal 9 Muharram, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, mudah-mudahan walaupun sunat kita gawi juga. Dalam hadis katakan apa? Barang siapa nang puasa Taswa tanggal 9 Muharram, Pak, insya Allah hari Kamis ini 9 Muharram Taswa,
Yukaffiru sanatal madiyah, Tuhan ampuni dosa yang telah lalu. Tanggal 10 Muharram esoknya, berarti hari Jumat. Hari Jumat yang dihadap. Siapa yang puasa Asyura tanggal 10 Muharram, Tuhan juga ampuni dosanya yang telah 1 tahun yang telah lewat. Tadinya Pak Boy di zaman Rasulullah puasa itu cuma puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Lalu ujar Nabi, andai kata aku Allah berikan kesempatan hidup di tahun akan datang, aku tidak saja puasa Asyura tanggal 10 Muharram, tapi aku juga puasa tanggal 9-nya yakni Tasu'a. Tetapi sayang umur Rasulullah tidak menyempati. Jadi Nabi itu mengeluarkan hadis, tapi Nabi tidak sempat melakukan. Nah, lalu kelompok hadis ini namanya hadis hammiyah, namun juga sunnah. Arti hammiyah ini apa? Cita-cita Nabi, keinginan Nabi, jangan Nabi panjang umur, tahun berikutnya Nabi puasa. Cuman Nabi kada sempat lagi. Sunnah itu ada sunnah kauliyah berupa perkataan Nabi, ada sunnah fi'liyah berupa perbuatan Nabi, ada sunnah takririyah berupa pernyataan Nabi, ada sunnah hammiyah yang merupakan cita-cita Nabi yang kalaupun belum terwujud tapi dari Nabi, itu namanya sunnah hammiyah. Nah, jadi mudah-mudahan tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, Kamis lawan Jumat kau puasa, amin. Jangan kada puasa, tapi ini hukumnya sunnah. Puasa juga walaupun ulut tahu nang puasa tarekat hakikat tahu tetap syariat jalan. Jangan pian tahu hakikat tarekat sembahyang kada, puasa kada, sudah ya buatnya sudah kenapa? Itu kada sempurna ngarannya. Jangan kayak itu. Nah, jadi orang yang puasa pada tingkat hakikatnya melihat sifat Tuhan. Kadang kawa kita puasa, kita melihat sifat Tuhan yang ada pada kita. Tuhan kada makan, kada minum. Nah, sifat Tuhan. Nah, sekarang naik lagi puasa makrifat. Kayak apa? Orang puasa makrifat, wah nang ini hebat lagi. Puasa makrifat ini Pak Boy bertubuh nurani, bertubuh nur. Kalau pian bertubuh Tuhan itu antara dua kulit, belum dikubur hilang atau setelah dikubur hilang, ada dalam kubur itu. Ini orang bertubuh Tuhan. Kalau orang bertubuh nur, ini boleh jadi lima dikubur hilang atau Tuhan kekalkan, jasadnya masih ada tapi kada hancur. Harap diolah. Jasadnya ada tapi kada hancur. Ini orang bertubuh nur. Kayak apa bertubuh nur? Nah, nur yakni rahasia Tuhan menjadi roh kita dan jasad kita. Jadi jasad dan roh kita ini dari nur. Nur mengatakan dalam satu hadis, ana abul arwah wa adamu abul bashar. Jaka bahasa singkatnya, aku ujar nur yang jadi ruh ikam lawan jasad ikam. Sedangkan nur ini rahasia tuh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana bertubuh nur? Jangan dikenang lagi johir batin. Jangan dikenang, jangan diingat. Kayak apa guru? Jangan dikenang, jangan diingat. Caranya nanti pada akan pulang caranya. Bisa lah. Saat pian berdiri itu jangan lagi Pak Boy memandang batis, mengingat batis. Nah, contohnya kayak ini aja Bu. Bu ulun tanya saat pian memakai jilbab, mengatakan kepala lah. Dijawab Bang. Mengatakan apa? Kada. Itu seperti orang Pak Boy bertubuh nur, jangan dikenang. Lelakian lagi. Saat pian-pian nih memasang baju, mengatakan tangan lah. Kada loh, bujur. Biar bapak jam, bujur kan?
biar bapak jam kau aja masuk akal, bujur kan? Bujur kan? No, ya kan? Biar bapak jam mati lampu ya kau masuk akal. Mbak. Nah lain dah pengertian piannya lain dah. Lon tahu, dasar sengaja ulun. Nah itu seperti orang bertubuh nur, jangan dikenang johir yakni jasad, jangan dikenang batin lagi yakni ruh, jangan lagi dikenang. Itu orang bertubuh nur. Nah bila orang bertubuh nur, bila kada hilang dalam kubur itu atau kekal, namun pian masih mengenang lain. Nah ini orang puasa ma'rifah. Nah, mudah-mudahan Tuhan beri hidayah meningkat. Karena ujar Sayyidina Ali tadi, bila tahun ini atau hari ini lebih baik dari hari kemarin atau tahun kemarin, maka orang itu beruntung dan tergolong orang beruntung. Nah, hendak biar tergolong orang beruntung, maka pindahan kita ini di komplek beruntung. Jelas tuh, jelas kan? Buat di perumahan beruntung. Beruntung jaya pulang, sudah beruntung jaya pulang. Nah, yang ketiga, zakat lagi. Zakat syariat, zakat tarekat, zakat hakikat, zakat ma'rifat. Limbah tuntung kita berpuasa, Pak Bu. Selesai kita berpuasa, kita berzakat fitrah. Gitu kan? Nah, yakin lah yang diterima tak? Kayak apa hendak yakin? Yang ada tahu. Julung-julungnya zakat syariat, kita ngambil hadis dulu. Hadisnya begini Pak, Shaumu syahri Ramadan mu'alikun baina samai wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa sebulan penuh yang kalian lakukan kata Rasulullah selama Ramadan itu terkatung-katung, tergantung langit bumi, la yurfa'u, belum diangkat, belum diterima illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini menyempurnakan puasa. Nah kayak apa zakat fitrah? Ini hanya syariat. Bila syariat ini luput, jangan diharap lagi tarekat hakikat ma'rifat itu benar. Awalnya dia luput, memasukkan dia luput kayak bapak anak kan. Ikam nang anu tertawa ni paham kan? Ikam mau masuk akan ke mana? Heran aku takut dari dia sudah kawin balurnya, tapi aku bapak dia mau masuk akan ketawanya, berarti paham. Satu suaranya. Bagaimana? Nah dengarin, zakat fitrah itu pakai buai. Paling kurang ukurannya 3 liter semok. Amonnya kawa jangan mampas. Ini nang suki 3 liter segamgam juga. Uyuhnya pengduit banyak, motor 2-3 buah, ya kan? Rumah sih bagusan. Kenapa ukuran kayak tukang becak? Itu sugi pemalar. Dengarkan pemalarnya. Kada supan lah bu pian, Pak. Tukang becak ukuran 3 liter semok, pian 3 liter semok juga, maka pian berduit. Nah itu sudah salah. Labihi ulun bapasan di rumah tuh lawan bini ulun, julun 5 liter. Satu orang 5 liter. Itu benar. Ulun sudah pasang 1 orang 5 liter. Selebihnya sedekah. Jangan mempas. Ini gong-gongnya dipicik pulang. Supaya jangan ibaratnya berlebih benar. Dosa pemalar. Dengarin anak pemalar. Di saat Nabi Isra Mi'raj, di pintu surga tuh ada tulisan sing ganalan. Nabi melihat saat Isra Mi'raj, apa tulisannya ganal? Anta haramun ala kulil bakhil, haram surga lawan orang pemalar, haram. Artinya ada mungkin orang pemalar ini masuk surga, ada mungkin haram. Jelas kan? Nah
Jadi menghendak pian berbagi tempo lulut belum bulik. Wah gurunya pintar, ada di jalannya tuh. Mbak ya Allah tempo lulut balik bulik. Beberapa tahun di sini bolak balik kadang-kadang memberi. Mungkin Haji Anca. Kadang hendak minta bari juga, dulu nikah hendak minta bari, mun disangui oke. Mudah-mudahan rezeki pian berkah. Nah kembali Pak, ini hanya syariat. Kemudian lagi berasnya sesuai pamakan. Amun pian pamakan baras sekarang duku, ayo unus, ayo jangan terbalik. Pamakan baras unus, zakat fitrah baras bagian. Aduh, ini sakit banget barangnya. Ngitu Pak Ibu kada diterima karena mengakal-akal. Yang lebih baik walaupun makannya karang duku, tapi zakatnya unus atau siang unus. Antar waduh guru. Oh ya Allah, sekali-sekali Pak. Jangan asaan tambahi lagi. Dan nah lebih yang sesuai pemakan atau lebih baik. Kemudian diniati pula. Nama niatinya boleh pian caranya, pian umpamanya 2 laki bini lah anak 3 berapa tahun? 5. Nang 5 ini jadikan 1 karung boleh. Boleh pian bagi-bagi boleh. Langsung niat bertaan boleh. Satu-satu niatnya boleh. Nah, nang saurangan niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi syar'an fardun alayya lillahi ta'ala. Sengajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri menurut hukum Islam fardu karena Allah Ta'ala. Kada usah dikacak baras itu usah. Ini ada yang dimakan maka puasa. Mama opa kecil pian puasa ada, aku puasa ya, tuh kenapa makan baris. Nah itu tuh adat menerahatan puasa jangan dimakan. Ini ada nama makan, mau dimarasain, apa dirasain? Dosa, ada nama baras dikacaki. Nah, bilang ramuk, tuh adat aja. Berdiniati raneh nanang batanggungan. Kalau pian nambah tanggungan sekali niat aja ada dosa lagi. Agar bini diniati lak anak dan semua sekali niat aja. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an faradan alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, anak istriku, sekalian orang yang kutanggung, yang aku wajib menafkahinya menurut hukum Islam, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Catat sih dok. Nah pikirnya aja sudah bujur lah. Menpikirnya jadi daur kisah hendak puasa tarekat, zakat tarekat hakikat, bujurakan dulu pikirnya. Syariatnya itu dibujurakan dulu. Saudara, nah, ayo kita ke zakat syariat. Apa artinya? Mengeluarkan harta atau benda atau boleh berupa uang dari hasil kerja kita atau hasil panen kita atau hasil usaha kita yang diberikan kepada orang yang memerlukan. Ini zakat untuk tujuan membersihkan harta kita. Allah katakan dalam Quran, khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah apa? Ambillah sebagian harta mereka, yakni zakat. Dengan zakat itu kata Allah membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Ini ada 2 kata. Tutahhiruhum membersihkan, wa tuzakkihim mensucikan. Apa dan kemana kalimat ini arahnya? Membersihkan daripada harta bercampur hak fakir miskin.
Kenapa? Pian tuh berusaha tuh ada hak fakir miskin, keluarkan zakatnya. Ini berusaha bertahun-tahun kada berzakat. Bila pian kada berzakat tuh tamakan hak kurang. Biar pian bawa umrah kada sah, biar pian bawa haji kada sah. Jelas kan? Nah, ada harapan memang mengeluarkan zakat buatnya. Ku tunggui. Kecampur. Lawasnya berusaha kada berzakat mah. Nah, mensucikan mereka pula, mensucikan diri daripada sifat pemalas, sifat bakhil. Nah, jadi kalimat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Bersih dari bercampur harta kita dari hak orang lain, fakir miskin, dan bersih diri kita daripada sifat bakhil atau pemalas. Nah, ini pikir hanya syariat. Sekarang zakat tarekat. Kayak apa zakat tarekat? Sudahkah menjakati badan? Sudahkah menjakati ruh? Dah. Pian nang syariat tadi itu menjakati pamakan, itu menjakati usaha. Nina batang tubuh ini sudah dijakati. Bila tubuh ini kada dijakati kada bersih. Bila roh kita kada dijakati kada bertamu Tuhan kena. Kayak apa guru menjakati roh lawan jasad? Nah, menjakati roh tubuh pae bae banyaki beristighfar. Ulun pada akan istighfarnya. Satu, ulun kadang catatakan. Nah, yang ada merekam amalkan. Nah, hendak mencatat silakan. Satu, istighfar seluruh anggota tubuh. Istighfar anggota tubuh. Apa kalimatnya? Ini cakap anggota zakat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tujak apa namanya? Istighfar 7 anggota. Istighfar tubuh. Nah, tubuhnya saja jasad. Istighfar tubuh di jakat ya. Apa kalimatnya? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin 'adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Iya, nang orang baca antara ajan lawan komat itu istighfar tubuh. Tahu kan? Yang ketiga, zakat hati. Air hati dijakati. Maka tadi zakat zahir batin kelak. Istighfar hati kayak apa? Allahumma ghfir li dzunubi warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfir li dzunubi warhamni wa tub alayya. Ini istighfar hati, zakat. Istighfar sir lagi. Oh, ini batin pula. Zahir batin dijakati. Istighfar sir bagaimana? La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Itu istighfar sir. Nah, amalakan supaya kita ini zakat zahir batin. Ini zakat tarekat. Lalu zakat hakikat bagaimana? Zakat hakikat Pak Gue, kita pana bil asma, pana kepada nama Allah. Nah, kayak apa pana kepada nama Allah? Biar jangan membayangkan alif lam lam ha, itu jangan, itu salah. Itu huruf. Allah bukan huruf. Allah bukan suara. Allah bukan tulisan. Allah bukan kaligrafi. Allah bukan ukiran. Itu semua bukan Allah. Jangan salah. Kalau pernah tulis sekolah lain, ulun-ulang supaya jangan lagi kita membayangkan hal itu. Allah bukan huruf, Allah bukan kalimat, Allah bukan bacaan, Allah bukan tulisan, Allah bukan kaligrafi. Sebenarnya Allah ini apa? Zat sifat asma apa? Zat sifat
asma apa? Itu Allah. Bahkan karena adanya zat sifat asma apa baru muncul Allah itu. Andai kata Tuhan tidak menyatakan dirinya dalam keadaan zatnya, keberadaan zat sifat asma apa, maka nama Allah pun juga tidak ada. Siapa zat sifat asma apa? Itu tidak lain nur Tuhan sendiri. Jadi yang bernama Allah itu nur Tuhan yang keberadaannya dinyatakan dalam rupa zat sifat asma apa. Nah sekarang zat sifat asma apa ini jadi tanah, jadi air, jadi angin, jadi api. Berarti ini Allah. Di diri kita pula. Ini nasar Adam, ya kan? Adam dari tanah, air, angin, dan api. Di diri kita, tanah di diri kita ya daging. Air di diri kita salah satunya air mani. Angin di diri kita napas. Api di diri kita darah. Sedangkan semuanya itu kenyataan zat sifat asma apa dan bernama Allah. Nah mana kada Allah di lampian panah fil asma, panah di dalam Allah nih, maka orang itu jakatnya jakat hakikat. Jelaskan. Makanya orang bersih sebelum orang mati. Orang sudah bersih. Ada kita, ya Allah, mati aja berbau. Maka mestinya Pak Ibu dari sekarang supaya kita ini udah bersih. Nah terakhir untuk sementara, untuk penjelasan Pak Ibu nanti masalah haji umrah syariat tarekat hakikat ma'rifatnya itu bulan depan malarannya. Nah ini zakat hak ma'rifat di mana? Orang yang zakat ma'rifat ini bertubuh ruh. Nah bagaimana orang yang bertubuh ruh? Orang yang bertubuh ruh, dia senantiasa menyatakan sifat 7 yang berlaku pada diri. Sifat 7, sifat ma'ani apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini yang ditampilkan. Paham kan? Jangan melihat, jangan mata. Kenapa? Basar. Mata lain basar. Kalau mata berbentuk basar kada. Jadi nang melihat itu basar. Mata ini andakannya aja. Amun mata nang melihat, kenapa boneka bermata kada melihat? Berarti yang melihat bukan mata, tetap basar. Kias saja lagi nang lain. Bila pian tampilakan nang itu ruh. Ulun habiskan sedikit lagi nih. Sebentar lagi kita di bulan Agustus kan memperingati hari kemerdekaan. Pernahkah kita berpikir untuk memerdekakan diri kita di alam yang merdeka? Apa maksudnya? Ini ulun dari jalan, mudah-mudahan kita selamat. Barzah itu apa? Alam barzah. Alam barzah itu alam apa? Alam kubur. Dengar. Jangan cuma tahu alam barzah itu alam kubur itu bahasa halus. Alam barzah yang pian katakan alam kubur itu alam pertahanan penjara. Kalau pian mati, begana di situ di penjara orang, amun kawat sedetik jangan. Di penjara orang ini menunggu sampai kiamatnya keluar. Makanya orang-orang dalam kubur itu Pak Bu selalu berdoa kepada Allah setiap detik capati kiamat. Yang ada percaya mati dulu. Nah, tidakkah kita sadar, tidakkah kita sadar kenapa orang dalam kubur terpenjara? Karena mulai hidup inya memanjara roh di dalam jasad. Ruh di penjaranya. Kenapa? Bila melihat mata lain basar berartinya memanjara ruh. Jelaskan ya. Bila mendengar telinga kada sama berartinya memanjara ruh. Ini bebasakan ruh itu bebasakan. Basar yang melihat, sama yang mendengar, kalam yang berkata, maka ruh bebas. Pak insya Allah Pak Aibu
dalam kubur itu akan diselamatkan. Salamun qaulam min rabbir rahim. Tampilakan mulai ini hari-hari mulai bangun gemurit. Ini kan ada bacaannya dengan rahasia diri masing-masing. Nah itu dulu yang bisa ulun sampaikan. Ampun maaf jikalau ada kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan kita semua dapatkan syafaat dan ampunannya Allah. Amin. Sekali lagi ulun sampaikan kepada panitia bahwa untuk pengajian kita bulan-bulan seterusnya, ulun paling lambat bebacaan 9:30. Pian mau datang atau belum ngumpul, ulun tetap bebacaan. Nah yang kedua, untuk yang membawa syair jam 9 asrakal aja lagi. Jadi nunggu ulun aja lagi. Jangan menunggu ulun asrakal apabila lagi bebacaan. Kebijakan ulun ini untuk kebaikan kita semua. Ibu ada kewajiban dengan anak dan suami di dapur. Bila pengajian ini kadang memperbaiki pian ampihan. Percuma diberikan ilmu kalau kada badat. Percuma ibu-ibu rajin mengaji, laki kada dilayani, percuma. Nang ampun majelis tim berdosa. Nang ampun majelis tim berdosa karena kada memperhatikan jamaah. Jamaah ada kepentingan. Pian kawa mengabulakan undangan orang. Jadi kada perlu kita pengajian ni belalawas baca syair belalawas. Aku betapa nonton baca syairnya wajib kada? Wajib kan apa? Munya kada wajib. Sesungguhnya siapa mengadakan wajib? Salawat itu wajib di dalam sholat. Kalau di luar sholat sunat. Siapa madam? Bapak juga memaksakan diri. Paham kan? Yang penting itu ikhlas kita. Lihat di jamaah. Ulun pae takuni je jamaah ulun kada mau lawas. Apalagi ceramah di tempat ulun makin di tempat ulun makin bijaksana. Di tempat orang dia bijaksana, apalagi di tempat ulun kada mau lawas. Ulun memperhatikan jamaah kasihan sehingga kewajiban tidak lalai. Minta reda kalau berataan supaya kita berataan ini benar, bagus, selamat hingga majelis ini berkah dunia akhirat. Itu dulu aku ulun sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti wa dzurriyyati. Allahumma ya jami'an nas liyawmin la rayba fihi inna Allah yaqul mi'ad ijma' bainana wa bain habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqatan wa manama fid dunya wal ukhra warzuqna kamal mutaba'ana wa dhahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadiran la yajib tawassalna ilaik bil habib taqdi hajatana Allah lil hadirin wal muslimin qarib rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar al fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah.